nggak di Qurannya di HP itu boleh nggak Pak Haji? Ya nggak boleh dong, mesti baca Quran. Hah? Baca HP sama baca Al-Quran beda gak? Beda, harus baca Al-Quran, jangan baca HP. Qurannya gitu ya? Bos, orang yang baca Al-Quran di HP, coba lo lihat, hidupnya standar. Oh iya, iya. Duitnya nggak banyak, kalaupun banyak duitnya dari suaminya. Nggak ada dari dia. Oh gitu Pak Haji, harus baca Al-Quran, bos. Kan zaman dulu belum ada HP, baca Quran. Gitu. Kata dunia modern, ya enggak lah, harus baca Quran. Hurufnya gede-gede. Yuk, oke, ada yang mau nanya lagi, Bapak? Ayo. Mau nanya dulu apa enggak? Atau ibu dulu, atau bapak dulu? Ayo. Mau tanya. Yo, deketin mic-nya, deketin mic-nya. Mic-nya deketin. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Nama saya Iding dari Bandung. Mau bertanya Pak Haji, cuman enggak untuk ponakan saya gitu lah. Pertanyaan gini Pak Haji, udah hampir 8 tahun dia berumah tangga, belum punya keturunan gitu. Udah berobat kemana-mana belum juga itu, belum ada hasil gitu. Jadi buat bapak dan ibu yang pengen hamil, mau nambah anak atau pengen hamil pertama, syaratnya cuma satu, ilmunya RDAY. Mandi air hujan, kepalanya harus dikoprok kena air hujan. Boleh pakai pancuran, hujan mancur tuh, talang, dikopiok rambutnya, ditalang. Tapi kan kalau ditalang, ngerinya kalau ditalang ada kucing berak. Nanti bunting enggak, nanti tai kucing. Mendingan hujan-hujanan. Naik motor. Ini kan sekarang lagi musim hujan. Nah, hujan-hujanan deh. Di Jakarta, terutama orang-orang Jakarta yang sampai hari ini belum punya anak, kesempatan nih hujan-hujanan. Di mana Pak Haji? Di Kelapa Gading lagi banjir. Di Pasar Minggu lagi banjir. Di Bintaro lagi banjir. Di Mangga 2 Square lagi banjir. Di Mangga 2. Soalnya lagi di Bandung posisinya sekarang. Ya, suruh hujan-hujanan di Bandung. Suami istrinya apa? Suami istri hujan-hujanan berdua. Nanti udah hujan-hujanan, langsung ML di perapatan. Iya, di perapatan. Jadi ML di rumah kalau udah hujan-hujanan, terus ML. Hujan-hujanan lagi, ML. Hujan-hujanan lagi. Oh, sering Pak dia harus. Ya, 9 kali aja hujan-hujanan. Hujan-hujan 9 kali. Minimal sekali aja. Maksimal 9 kali. Udah bunting. Pak Haji dasarnya apa sih kalau hujan-hujanan kok bisa bunting? Lo lihat kodok deh. Kalau musim hujan banjir ada kodok gak? Banyak. Banyak kan? Kalau nggak hujan ada kodok gak? Ada. Nggak ada. Ikan gabus banyak di empang-empang kalau hujan. Pohon kehujanan subur gak? Subur. Subur. Orang yang suka mandi, bulu keteknya panjang-panjang, alat kelaminnya bulunya panjang-panjang. Coba kalau dia nggak mandi, bulunya nggak bakal numbuh. Ya kan Bu? Mana yang suka nggak mandi? Bulunya nggak bakal numbuh. Coba kalau mandi, seger, subur. Waktu kita lihat, rata bulunya. Pas besok dilihat sama suaminya, tumbuh subur. Oh iya, karena dia mandi. Kalau dia nggak mandi, nggak subur-subur. Mandi bos, hujan-hujanan. Orang yang hujan-hujanan, anaknya banyak. Contohnya apa sih? Coba lo lihat. Supir Grab, petugas kebersihan, nyapuin jalan. Itu kan pekerjaannya di lapangan. Suka nganter pos. Semuanya yang kena hujan. Anaknya banyak gak? Banyak. Tapi kalau kita nggak ada kegiatan, nggak ada. Oke? Yuk, Ibu apa pertanyaannya? Yo, Ibu apa? Boleh nanya 2 kali, boleh nanya 3 kali, boleh. Yo. Ibu ada gak? Nggak ada. Yuk, Bapak lagi, boleh nanya. Yuk. Mana? Ayo, mikir mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan yang sudah ini ya. Saya bermasalah dengan rumah orang tua yang ya sebetulnya istilahnya karena saya yang membayar, jadi bersama saya tapi dipermasalahkan. Sampai kemarin aja ada pembicaraan. Jadi mereka itu minta nambah harga. Tapi harga sekarang 175 juta minta nambahnya tuh. Ya saya sebagai ini merasa ini ya, padahal Bapak itu waktu masih ada mintanya hanya 25, itu Bapak juga nggak ini sih, nggak maksa gitu istilahnya. Kalau maksa berarti kan dia mungkin datang ke saya ya. Terus mau dibayar 25 kurang katanya, kata saudara. Di ini 40 kurang, 50 kurang, sampai sekarang 175. Bayar Bu, tenang aja ada duitnya. Iya. Orang yang baca Quran 12 juz, cair 10 miliar, Ibu tinggal bayarnya 125.
Ya akhirnya saya menyerahkan diri, katanya kalau nggak bisa ya udah serahkan aja ke rumah orang tua lagi. Ya udah saya serahkan, terus kemudian sepakat dijual. Nah itu sekarang itu saya juga ya legowo lah, ya silahkan aja kalau memang untuk kebersamaan. Sekarang pertanyaannya apa ke saya? Ya, saya itu ingin rumah tersebut cepat laku lah. Baca ya. Quran dulu 12 juz, bisa gak lu baca Quran? Ya alhamdulillah kalau baca mah bisa, cuma belum sampai 12 Gak juz. apa-apa, bertahap, ditingkatin ya. Alhamdulillah. Tidak ada tamu RDAY yang baca Quran gagal. Salah satunya Mbak Ratih, dia lagi nonton nih. Oh ya alhamdulillah. Mbak Ratih, dia cair 300 miliar. Besok berangkat sama anak yatim. Saya pilih dia berangkat sama anak yatim besok. Jadi pendamping. Tapi kan baru satu. Iya. Kita butuh banyak Bu pendamping. 100 Ya, laki, 100 ya, perempuan. Sebetulnya saya juga tadi tertarik dengan cerita Bapak yang dia pengajar kemudian bisa dijadikan untuk pendamping, karena saya juga memang merasa saya itu udah lama ya ngedampingin anak gitu, jadi asalnya rindu amat gitu untuk mendampingi anak ya bareng-bareng gitu kan, istilahnya saya kan biasa ya, jadi Baca Qurannya mana? Iya. Baca Quran dulu, lu ngapain? Iya betul. Iya, Dampingin kalau nggak baca Quran nggak mau gue. Saya juga. Emang ada yang gratisan, orang kencing aja bayar? Iya betul. Coba kencing di Iya. toilet umum bayar gak? Berapa? 2.000. Iya sekarang. Lalu juga kalau gue gratisin juga bayar dong dengan baca Quran. Baca Quran, Iya, Pak Pak. Said. Iya. Nanti ibu saya kasih uang saku buat umroh gratis, Alhamdulillah. 50 juta. Iya. Saya Gitu. juga lagi Nanti 5 berusaha juta untuk buat bisa pegangan, membaca yang 45 Quran. juta buat beli emas. Iya, Emas betul. Arab bagus-bagus, beli di sono tuh. Gitu. Saya nggak kalau paksa yang kayak gitu saya nggak tertarik ya. Hah? Ini aja ingin mendampingin anak aja gitu. Dampingin apa? Iya mendampingi anak untuk apalagi untuk ke tanah suci gitu ya. Prestasi lo mana? Iya nanti saya Baca Qurannya. usaha Pak. Ya kan usaha. Harus baca Quran dulu ya. Iya. Ya, Mak. Ini lomba belum? Iya. Udah minta hadiah, Enggak, ampret. bukan minta hadiah, saya bukan bersedia lah untuk misalnya untuk menjadi pendamping, karena saya juga Gue nya nggak bersedia lah, ngapain Oh, ngeberangkatin? Emang nggak banyak? Iya. Kan banyak orang. Iya. Tuh Mbak Rati gue berangkatin, Iya, iya. gratis. iya Oke? Iya. Ini gue berangkatin Bu Isro Haji. Iya. Udah gue bayar lunas belum? Udah orang Boyolali. iya Pak ya. Namanya Iya, Bu Pak. Isro, guru SMP. Gue berangkatin gratis, suami istri. Gue berangkatin suami istri gak? Suami istri. Yang ngerjain istrinya, yang gue berangkatin suaminya sama istrinya. Alhamdulillah. Itu namanya gua. Sendiri. Kita berangkat semuanya. Cucu bawa, mantu bawa, semuanya gratis. Dari siapa? Ya dari gua lah. Iya. Oke? Terima kasih Pak ya. Yuk, Ya, itu Bapak. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yuk. Saya Suwoto dari Ngawi, Pak. Dari Ngawi, tapi domisili di Kalimantan, domisilinya di Kalimantan. Aslinya dari Ngawi. Ya. Yang saya tanyakan, dulu kan ada ke tempat orang tua gitu istilahnya, terus dikasih ya apa itu seperti raja-raja gitu. Kalau dari orang Dilarung ke laut, bisa gak dilarung ke laut? dilarung ke laut, Pak. Iya, dilarung. Di Ancol, Jakarta di Ancol. AW, McDonald, Iya. ada jalanan Ya, ke tengah laut. Nanti di tengah laut ada restoran. oke. Lo pura-pura beli es teh manis aja di situ. Nanti sambil duduk lo larung. Balik lagi ya ke pemiliknya ya, dilarung. Karena kalau dia nggak dilarung, nanti pada saat lo mati, dia nanti minta pertanggungjawaban sama lo. Iya. Pada saat lo masuk surga, dia jaga di pintu, nggak bisa masuk. Kok nggak bisa masuk? Lah kan lo dulu pakai gue, bayar dulu gue. Iya. Kan gue nggak punya, ya pahala lo buat gue. Dulu tuh gue dipakai sama lo, gue dibantuin lo, bayar gak lo? Larung ke laut, larung. Kalau di sana kan jauh. Ini sama- Ancol, Ya. Ancol. Oh iya. Ancol, lo jangan pulang dulu ke Ngawi. Lo dulu dari sini Iya. naik bus Iya. jurusan Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok nanti jurusan ke Ancol. Di Ancol lo larung di Langaut. Iya, tapi Atau di belum Tanjung dibawa, Priok Pak. aja lo larung di Tanjung Priok, kan tuh ada laut. Iya. Tapi belum dibawa, Pak. Oh iya, di Ngawi lo Iya. cari Iya. pinggir laut Ngawi. Oh. Larung. Harus dilarung. Kalau nggak larung di perhitungan malu di akhirat. Iya. Nggak bakal masuk surga. Terus sama satu lagi, Pak. Ini dari saudara kan ada yang kena penyakit seperti kusta gitu, Pak. Itu penyembuhannya bagaimana, Pak? Kusta, Ya seperti kusta gitu. Ada penyakit kusta. obatnya apa? Kusta ya. Apaan ya kusta obatnya? Yang kali kalau lama-lama bisa apa itu? Bolong, buntung. Ya, itu buntung-buntung gitu, Pak. Obatnya satunya dibunuh kali ya. Dibunuh, nggak ada lagi obatnya. Dibunuh, bos.
Masih di Ngawi sana yang Udahlah biarin orang lain, ini bukan lu kan, ngapain juga gue batin. Kecuali kalau lu nya yang sakit kusta baru gue bocorin ya. Iya. Orang lain ngapain gue kasih tahu, dia aja nggak Makasih, datang. makasih. Ntar dia sembuh juga lupa sama gue. Iya, iya. Soalnya banyak yang udah pada terkabul lupa sama gue. Iya. Ah ngapain diobatin? Udah lupain aja orang lain ya. Terima kasih Pak. Ngapain? Yuk ibu. Yuk bebas nanya. Nggak ada, yuk bapak. Ayo ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Kalau nggak ada saya tutup ya. Saya langsung balik ke Jakarta ya. Ya pak. Gini Pak Haji, ini mau bertanya Pak Haji. Ya. Saya punya sepeda motor ya Pak Haji. Itu saya gadekan. Itu apa yang harus saya lakukan Pak untuk apa bisa Motornya digadein dipegang orang apa dipegang kamu? dipegang orang Pak? Dipegang orang. Nah. Ya udah tulis nomor motornya B berapa atas nama siapa. Kamu gosok di alat kelamin istri kamu pakai tangan kamu. Oh iya. Ketebus. Tahu gak lampu Aladin? Oh tahu Pak, tahu. Digosok keluar apa? Keluar asap. Nah, begitu juga alat kelamin istri kamu kalau keluar asap ya udah utangnya lunas sampai keluar asap. Jadi lu tulis di kertas. Kertas itu yang buat bungkus nasi itu yang berminyak, yang licin, bukan bagiannya yang kasar, yang licin. Karena kalau yang licin digosok di alat kelamin istri kamu licin enak, nggak peret. Nggak robek. Nah, tulis pakai spidol yang anti itu. Anti permanen Pak. Ya, Atlin 70. Tulis ya. Motor B berapa atas nama siapa? Ketebus hari ini, lunas hari ini, balik lagi. Udah digosok. Istri kamu suruh ngongkong, duduk, jongkok, kamu gosok. Kalau keluar asap ya udah motor udah ada di depan datang. Bim salabim. Iya 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 Pak. Brakadabra. Eng ing eng, gosok. Dada, mana Pak? Apa? Terus dada gitu. Ya dada. Terus itu bisa tuh. Ada lagi? Yo, Ibu, ada gak pertanyaan? Bebas lo, mumpung gratis lo. Kalau privat lo sedekah 10 juta lo. Bebas, nanya 2 kali juga boleh, nanya 3 kali boleh. Mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Itu ada yang lupa tadi. Ini di leher aku banyak tai lalatnya. Oh, udah nggak apa-apa lah buat koleksi lah, bos. Ngapain juga dibahas-bahas. Pokoknya gini ya. Perempuan yang di teteknya ada tai lalat, utangnya nggak akan lunas sampai mati. Lunas, utang lagi. Lunas, top up. Belum lunas, take over. Laki-laki dan perempuan yang di alat kelaminnya ada tai lalatnya, utangnya nggak bakal lunas-lunas. Dah itu. Kedua, ketiga. Orang yang belum nikahin anaknya nggak boleh jadi saksi pernikahan, utangnya nggak bakal lunas-lunas. Orang yang belum nikahin anak nggak boleh jadi saksi pernikahan. Kalau jadi saksi utangnya nggak bakal lunas-lunas. Ketiga, keempat. Orang yang belum nikahin anak nggak boleh bangun rumah atau bangun kuburan. Nggak boleh renovasi rumah, nggak boleh bongkar rumah, utang nggak bakal lunas-lunas. Dah itu. Ada gak caranya Pak? Aja, gampang caranya. Tapi nggak bisa dibahas di sini. Harus privat. Kenapa? Bisa 2 jam. Gitu loh bos. Kalau ini kan ngebahasnya lo nanya gue terangin 2 jam, yang lain takutnya nimpuk lo. Yuk, yang lain aja nggak usah dibahas itu mah. Itu yang khusus privat aja. Yang nggak privat nggak usah. Ngapain mesti tahu? Yang penting pokoknya lo disita aja aset-aset lo. Nah, alhamdulillah. Makanya tai lalatnya mesti disolder, dikupas, atau tukar tambah alat kelaminnya. Yuk, Ibu ada kali ya? Ayo mana mic-nya? Belakang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Maaf Pak Haji, saya dari Batam baru datang. Batam. Oh Batang, Pekalongan. Batam, M. BATAM. Pulau. Oh iya. Provinsi Kepri baru Pak Haji. Kepri. Ya. Ya. Kemudian. Pertanyaan apa? Jadi saya datang ke sini Pak Haji kan baru sampai nih tadi. Jadi saya mohon bimbingannya, petunjuknya apa yang mau saya kerjakan di sini gitu kan. Saya sebenarnya banyak juga hajatnya, cuma karena belum terkumpul tenaga saya belum bisa saya bercerita gitu. Ya udah Ibu tidur dulu ya. Saya mau Besok nanyanya besok ya. Sekarang lihat-lihat dulu aja ya. Iya. Kuda kawin, Udah kawin udah Pak. kerbau kawin. Alhamdulillah. Ya, besok nanyanya jangan ya. Daripada bingung nanya apa. Iya Pak. Ya, nanti aja ya. Oke, makasih, Kan besok Pak. bikin acara lagi kayak gini ya. Iya, insya Allah. Yuk, Bapak apa lagi sebelum saya tutup? Udah, Ibu ada lagi? Ayo, sebelum saya tutup, saya mau ke Jakarta. Ibu apa? Saya mau ke Jakarta.
masalah adik nih Pak, boleh kenal. Adik saya Pak suka marah-marah, suka manas-manas gitu. Serumah gak? Adiknya serumah gak? Oh, enggak. Ya udah, ngapain diobatin orang nggak serumah? Oh, disampas deh. Nggak usah lah, ngapain? Oh, Kalau serumah baru diobatin. Kalau nggak serumah gimana mau obatin? iya. Ngapain? Sih dia memang. Ngapain diobatin? Kita ngobatin buat diri kita sendiri aja sekarang. Iya. Ngapain kita ngobatin saudara? Udah biarin saudara. Terus dia nelpon ke adik, nelpon ke saya, jadi saya bingung gitu. Teleponnya apa? Katanya kan saya punya adik, sudah adik saya nelpon, adiknya suka marah-marah dengan aku, kan di satu rumah, jadi saya kan di rumah lain. Kasih air asinan dong Bu. Ibu bikin air, bilang sama dia suruh bikin air asinan, Oh, iya. diminumin ke sana. Semua hajat yang minumnya air asinan 1000%, bukan 100% ya, 1000% langsung terkabul. Air asinan, Iya, tahu kan air asinan? tahu. Tahun 2026 namanya air asinan. Kalau tahun 2025 namanya air cebokan. Ganti nama ya. Maksudnya nggak ganti nama, tahunnya kan berubah. Iya. Ya lebih modern, air asinan. Kalau 2005 namanya air cebokan. Kok gitu Pak Haji? Manjur. Orang yang celana dalamnya digosok di muka, wajahnya seperti gadis yang baru akil balik. Nah, ibu gosok tuh mukanya pakai celana dalam. Nah, dia juga bikin air asinan. Oke? Iya. Ada lagi? Itu aja lah. Ya habis apa? Mau dikasih apa? Air asinan aja. Iya. Air asinan. Makasih, Pak. Yuk, tuh ibu yang baru datang sini cepat yuk. Mau nanya gak? Laki apa perempuan tuh? Hah? Siapa? Hah? Oh iya. Yuk, saya mau balik ke Jakarta. Ada lagi gak pertanyaannya? Oh, udah kayaknya Pak. Hah? Ada kita ada. Ada lagi. Ayo, saya mau ke Jakarta. Ada urusan ke Jakarta. Iya. Apa? Itu saya kan punya utang di bank Bank Nusamba ya, Hmm. 24 juta. Waktu itu saya dengan Pak Haji, hutang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil itu kan saya ngelakuin itu celana di atas itu kan. Sampai sekarang kok nggak nagih gitu. Terus gimana Pak? Apa udah lunas atau gimana Pak? Ya belum lah Bu. Utang harus dilunasin Bu. Udah biarin Nagih aja. orangnya, ya. Apa? Nggak nagih itu. Ya nggak apa-apa, dia lupa. Nggak apa-apa, nanti dibayar. Iya. Pas ada uang dibayar. Iya gitu. Pokoknya saya mau kalau ada utang langsung dibayar. Saya taruh di kulkas, Ya. yang satu taruh di atas pintu. Itu. Kita nih Bu, Pak, maaf ya, kebanyakan kita dunia aja. Dunia apa tuh? Karir, prestasi, kerjaannya dunia aja. Coba kayak anak yatim tuh, ngaji, lari-lari, ngaji. Coba lihat. Ini yang besok saya berangkatin umroh tanggal 19 Februari, itu blow on semua. Tapi kerjaannya cuma ngaji. Mbak Ratih, tuh saya berangkatin umroh sebagai pendamping besok tanggal 19. Baca Qurannya cuma baru 2 juz. Tanya Mbak Ratih. Tapi saya berangkatin gratis umroh. Anak yatim juga besok umroh. Nah, saya butuh pendamping nih yang banyak. Bapak dan Ibu kalau bisa jadi pendamping gitu loh. Tapi prestasinya mana? Bapak dan Ibu prestasinya dunia aja. Dunia lagi, dunia ngapain? Kan usia kita udah 50-an. 40 sekian, udah 5. Udahlah, baca Quran. Sempetin. Mau selembar, mau 2 lembar, paksain baca Quran. Ya, jangan enggak. Bapak bisa gak baca Quran? Bisa lah kan, kamu udah. Baca Al-Quran 3 juz dapat. Ya nggak apa-apa, ditingkatin dong. Masuk usia Sampai dah habis jam 12 sampai subuh. ajan subuh. Sampai subuh dapat 3 juz. Nggak apa-apa, Ini besok ini diulangin masa lagi. Rasa mau 12 juz Ibu lihat orang yang habis Quran, emang langsung habis Quran? Enggak tuh. dapat 3 juz. Enggak, Ibu lihat anak-anak yang habis Quran tuh, yang di pondok pesantren yang habis Quran, emang langsung habis Quran? Enggak kan? Step by step. Nah, Ibu juga begitu. Besok tingkatin gitu. Benda tidur baca. Alah, udah tingkatin besok 3 juz lebih gitu. Ya. Bisa? Harus bisa lah. Bisa. Jangan bilang enggak. Dunia aja, karir aja. Karir lagi, prestasi lagi, nggak usah lah. Udah baca Quran juga, dunia juga. Oke? Ada lagi? Ayo. Bapak ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Baca Quran tuh dari juz 1 dari 2,
2, 3, 4. Iya Pak Haji. Beruntun. Juz 1, Juz 2, Juz 3. Kita Iya, satu beruntun. hari di sini. Besok disambung lagi 4, 5, 6 gitu. Iya. Oh gitu. Jadi nggak Enggak. banyak. Ntar nggak katam-katam. Terima kasih Pak Haji. Maaf, Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, besok 9, 10, 11. Walaupun sehari belum 12 juz nggak apa-apa. Mbak Rati kan belum baca Quran 12 juz, baru 2 juz. Tapi dia cair 300 miliar. Makanya terima kasih saya sama Allah, saya berangkatin dia umroh. Gitu. Baca Quran, Bu. Mau selembar nggak apa-apa, mau 2 lembar, Dilanjutkan aja, dilanjutkan sampai hatam. Iya. Tapi enggak satu hari, maksudnya sehari 12 terus nyambung. Coba Ibu lihat pengajian di mana maksain suruh baca Quran, ada gak? Nggak ada. Kalau di sini nggak paksain harus. Karena nanti Allahnya yang bikin kita terkabul. Rezeki ada, anak-anak sehat, gitu. Jadi Ibu harus baca Quran. Gimana caranya atur? Jamnya maunya saya jam 00. Maunya saya kalau udah habis Isya tidur. Harus tidur. Gimana caranya? Nggak bisa tidur Pak Haji, matanya kayak seremason. Ayo. Ya kalau entar nggak tidur. Kalau Haji kalau nggak tidur dulu bisa nggak? Bisa, tapi nanti lo baca Quran ngantuk gak? Ayo, gua kepelin. Ngantuk tahu. Tidur. Kalau nggak bisa tidur, kalau udah habis sholat Isya, ambil celana dalam istri lo, ikat di kepala lo. Nanti kan lo malu keluar dari kamar. Pasti lo malu keluar ke rumah. Malu lo nongkrong di pos ronda. Akhirnya lontang lantung, lo tidur. Lo punya istri gak? Belum Pak Haji. Belum. Nanti gue pinjemin Ibu Yatim ya, celana dalamnya ya. Ini ada 500 celana dalam nih, berkarung-karung nih. Kan saya itu kan kerjanya kadang bagian malam itu Pak Haji ya. Jadi kalau Kerja apa bagian malam? bagian jaga di Spako gitu, toko, Hmm. kan bagian shift malam gitu. Kadang kan kalau tidur dulu takut takut nggak bisa bangun, soalnya jam 12 baru tutup gitu kan, jam setengah 12, jam 11 gitu. Ya udah lo atur aja deh, gue ngikut lo dah. Mana ada gurunya ngikutin muridnya. Udah gue ngikutin lo aja deh. Soalnya lo yang tahu sikonnya. Nah, terus bacanya Pak Haji nggak di Qurannya di HP itu boleh nggak Pak Haji? Ya nggak boleh dong, mesti baca Quran. Hah? Baca HP sama baca Al-Quran beda gak? Beda. Harus baca Al-Quran, jangan baca HP. Di Qurannya gitu ya. Bos, orang yang baca Al-Quran di HP, coba lo lihat, hidupnya standar. Oh iya. Duitnya nggak banyak. Kalaupun banyak, duitnya dari suaminya. Nggak ada dari dia. Kok begitu Pak Haji? Harus baca Al-Quran, bos. Kan zaman dulu belum ada HP, baca Quran. Siap, Gitu. Pak Haji. Kata dunia modern, ya enggak lah. Harus baca Quran. Hurufnya gede-gede. Oke? Iya, makasih. Ibu, ada lagi? Suami saya maksakan. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Kemarin suami saya maksakan diri sampai maunya 12 juz, tahunnya 8 juz sampai jam 11 siang. Jangan dong. Dia memang. Sampai azan subuh. Memang enggak bisa deh sampai. Nggak apa-apa, pelan-pelan Bu. Nggak ada juga langsung orang khatam Quran, nggak ada. Saran Bapak kemarin sampai jadi zaman. Pelan-pelan. Kenapa Pak Haji maksain semua tamu-tamunya harus baca Quran? Karena saya lihat sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf kaya raya. Kerjaannya cuma baca Quran. Satu malam 30 juz. Ayo loh. Rezeki datang sendiri. Tidak ada nyari-nyari, duit datang sendiri. Duitnya malah mau dihabisin, nambah lagi. Beli korma busuk. Nggak taunya korma busuk dibeli sama orang Yaman 10 kali lipat dari harga normal. Coba, tambah kaya lagi. Makanya baca Quran. Nggak ada bla bla bla. Ini enggak. Ikut multi level marketing. Aduh, ngapain lu? Yang kaya pemilik pabrik, yang kaya pemilik perusahaan. Kitanya cuma jadi apa? Babu. Dagang, nawarin, telepon ke sana sini, nawarin produk. Nggak mau saya. Nggak mau. Baca Quran. Bisa? Sip. Kita tutup dulu ya acara ya. Sampai ketemu lagi besok malam ya. Saya ke Jakarta. Sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, nggak ada salaman, langsung keluar. Kasih Pak. Ada penontonnya?